Pemirsa, evakuasi jenazah COVID-19 oleh petugas penanganan COVID-19 mendapat penolakan warga Johar Baru, Jakarta. Keluarga menolak lantaran jenazah tidak dimandikan sesuai syariat hukum Islam. Evakuasi terhadap jenazah seorang warga yang meninggal dunia akibat COVID-19 menuai penolakan warga saat petugas hendak mengambil jenazah di Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis siang. Petugas yang tiba dengan APD lengkap berupaya meyakinkan warga meski sempat menuai penolakan. Nani, istri korban, mengaku tidak terima jika almarhum suaminya tidak dimandikan sebelum dimakamkan. Pulang, kata bilang mau dimandiin di mana tadi tuh, nggak bisa, udah perjanjian mau dimandiin di sini. Bilang dimandiin, kebiasa aja. Saya kan nanya, nggak biasa dimandiin. Tanya begitu, gimana itu bapak? Gituin. Jadi kami menerima penolakan dari pihak keluarga terhadap apa yang akan kami laksanakan. Jadi pihak puskesmas, dokter puskesmas dengan pihak keluarga itu salah komunikasi, kurangnya komunikasi antara pihak keluarga dan pihak puskesmas. Jadi kami meminta pihak keluarga meminta jenazah dimandikan, tapi sesuai protokol kita itu sudah memandikan, tetapi mentayamkan jenazah. Sebelumnya, seorang warga Tanah Tinggi meninggal dunia akibat COVID-19 setelah memiliki riwayat penyakit penyerta. Setelah bersepakat dengan keluarga, jenazah kemudian dibawa tim gugus tugas untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah positif COVID-19. Kini Ida menjalani isolasi mandiri. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah positif terpapar COVID-19. Namun menurut pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker Ida saat ini sedang beristirahat dan menjalani isolasi mandiri. Lewat akun Instagramnya, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan meski positif COVID, namun kondisi Menaker dalam keadaan baik-baik saja. Pihak Kemenaker juga meminta doa agar Menaker Ida cepat sembuh. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Menaker Ida mengikuti sejumlah kegiatan. Salah satunya pada 24 November, Menaker menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran hasil analisis dampak COVID-19 terhadap perluasan kesempatan kerja dan implikasinya. Sebelum Ida, sejumlah menteri juga terpapar COVID-19, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Agama Fahrul Razi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpapar COVID-19, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur meninggal dunia di RSKD Durensawit, Jakarta. Almarhum telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Dengan menggunakan protokol COVID-19, jenazah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur bernama Ade Yulia Harun dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Pihak keluarga yang hadir tetap menjaga jarak. Ade Yulia Harun meninggal dunia pada Rabu malam di Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit, Jakarta. Ade Yulia meninggal saat menjalani perawatan usai dinyatakan terpapar COVID-19. Kabar duka ini menambah daftar pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meninggal dunia akibat terkonfirmasi COVID-19. Sebanyak 33 guru Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19 setelah berwisata ke Yogyakarta dan Semarang. Ke-33 guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini langsung menjalani isolasi mandiri. Sterilisasi lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta Barat, Kamis siang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat di Jalan Kiai Haji Junaidi. Ruang guru, halaman sekolah, dan beberapa lokasi lainnya tak luput dari penyemprotan cairan disinfektan. Sterilisasi ini dilakukan setelah terkonfirmasi positif COVID-19 33 guru sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta Barat usai berwisata di Yogyakarta dan Semarang pada akhir November 2020. Akhirnya kita dapatkan informasi itu valid bahwa diinformasikan ada guru yang terkena COVID. Akhirnya kita lakukan swab
dengan bekerja sama dengan tim kesehatan dilakukan swab kepada 43 guru yang ada di MAN 22 ini. Sebelumnya 43 guru sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah menjalani swab dan didapat 33 diantaranya positif terpapar COVID-19. Ke-33 guru sekolah tersebut kini tengah menjalani isolasi mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya masih mengevaluasi pelaksanaan sekolah tatap muka yang rencananya dimulai pada bulan Desember ini. Setelah dilakukan swab test, sebanyak 36 siswa dari 17 sekolah positif COVID-19. Sekolah tatap muka untuk siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP di Surabaya yang sedianya dilakukan awal Desember ini, namun tertunda. Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan tes swab 3.627 siswa dari 17 sekolah mendapati 36 siswa positif COVID-19. Sudah keluar hasilnya sekitar 36 siswa dari 3.627 tersebut, ya sekitar 1% yang dinyatakan positif COVID. Dari 17 ya, dari 17 sekolah yang sudah dilakukan swab. Nah, kan sekolah 17 sekolah ini kan yang kemarin sudah di assessment. Pemerintah Kota Surabaya saat ini masih mengevaluasi terkait kapan akan dilaksanakan sekolah tatap muka. Pemkot Surabaya masih fokus melakukan tracing siswa yang terpapar COVID-19 mulai dari keluarga hingga teman dekat. Sebelumnya Pemkot Surabaya menjadwalkan membuka sekolah tatap muka SMP pada Desember ini. Sebagai persiapan, pada 25 hingga 26 November lalu dilakukan swab test untuk siswa kelas 9 atau siswa kelas 3 di 17 SMP negeri maupun swasta di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pengamanan pemilihan umum kepala daerah di Semarang, sebanyak 4.500 personel Polda Jawa Tengah menjalani swab tes. Dari hasil tes, 30 anggota dinyatakan reaktif COVID-19. Satu persatu anggota polisi dari Polda Jawa Tengah menjalani tes swab di lapangan Poltabes Semarang pada Kamis siang. Dengan menerapkan protokol kesehatan, anggota Polda Jateng diambil sampelnya oleh tim medis menggunakan APD lengkap. Tes swab antigen ini dilakukan terhadap 4.500 anggota jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Ya, bagus memang harus diadakan ini karena kita sering melakukan operasi-operasi besar di persembunyian di masyarakat. Sekarang seluruhnya dari seluruh jajaran itu sudah sekitar 4.500 anggota yang dilakukan swab. Dan hasilnya hari ini setelah kita lakukan testing, ini kita temukan ada 30 personil kita yang reaktif. Langkah yang kita lakukan setelah kita melakukan testing, ya, kita melakukan tracking terhadap anggota tersebut dan kemudian kita juga melakukan treatment. 30 anggota yang dinyatakan reaktif COVID-19 terdiri dari 10 personel yang berdinas di Polda Jawa Tengah dan 20 anggota dari Polrestabes Semarang. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, Polda Jateng akan menerjunkan ribuan personil di 3.447 TPS di 177 kelurahan dan 16 kecamatan di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Ya, bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pembagian sarung berlabel salah satu paslon bupati dipasang di Sulawesi Barat diwarnai ricuh. Informasinya akan hadir usai jeda.